Siwa adalah dewa yang memiliki peranan penting dalam agama Hindu. Dewa Siwa termasuk dalam 3 dewa tertinggi dan paling dimuliakan daripada dewa lainnya yang disebut Trimurti. Ketiga dewa ini ialah Dewa Brahma, pencipta, Dewa Wisnu, pemelihara, dan Dewa Siwa, penghancur. Dewa Siwa dikenal sebagai dewa penghancur, perusak, dan nafsu. Meski memiliki kesan negatif, sejatinya dia adalah pengubah dan pencipta ulang. Dewa Siwa menghabiskan waktunya untuk bermeditasi di Himalaya di atas permadani kulit harimau. Sering terlihat mengolesi dirinya dengan abu dan mengunjungi tempat kremasi. Menurut tradisi Hinduisme Siwa berdiri sebagai dewa tertinggi dan lahir sendiri atau Syavayambhu, tanpa ibu atau ayah. Ia menikah dengan Dewi Gunung Parwati dan memiliki 2 putra, Ganesha berkepala gajah dan Skanda dewa perang. Dewa Siwa sering digambarkan memegang trisula dan menunggang bantengnya, Nandi. Dia adalah dewa lawan sekaligus petapa dan erotis. Dewa yang menyanyiakan dunia sehingga ciptaan dapat tumbuh kembali secara utuh. Pernah menjadi dewa maskulin, ia berfungsi sebagai pasangan jantan dari kekuatan feminin, Sakti istrinya Parwati. Dia dikaitkan dengan Soma Ambrosia ilahi. Dewa Siwa tidak sepenuhnya meninggalkan pertapaannya setelah menikah dengan Dewi Parwati. Suatu ketika sang dewa sedang pergi ke salah satu banyak tempat meditasinya di pegunungan, Parwati menginginkan seorang pelayan surgawi yang akan melayani Parwati dan Siwa dengan sempurna. Dia kemudian menyeka kotoran dari tubuhnya saat mandi dan membentuk patung. Dewi Parwati lantas bermeditasi sambil berkata, "Kau adalah putraku, kau adalah milikku. Aku tidak punya orang lain untuk disebut milikku." Hiduplah patung itu dan diberi nama Ganesha. Tidak seperti anak lainnya yang harus melewati pasir seorang bayi. Ganesha sudah langsung dengan dewa yang baru lahir, sudah lengkap dan berpakaian. Dia mengirimnya untuk melayani sebagai penjaga gerbang rumah dan menyuruhnya untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke kamarnya. Beberapa waktu kemudian, Dewa Siwa tiba-tiba kembali dari meditasinya. Ganesha mengikuti perintah ibunya dan menolak masuk. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan memukul Dewa Siwa dengan tongkat untuk mengusirnya. Bahkan setelah Dewa Siwa memberitahu bocah itu bahwa dia adalah suami Parwati, Ganesha menolak untuk mengalah dan memukul Dewa Siwa lagi dengan tongkatnya. Hal ini membuat Dewa Siwa marah besar hingga akhirnya memenggal kepala Ganesha dengan trisulanya. Karena kesedihan atas kematian putranya, Parwati menangis dan menciptakan sejumlah dewi yang dia perintahkan untuk melahap semua dewa, orang bijak, dan setan dunia. Dia bersumpah bahwa hanya menghidupkan kembali putranya yang akan menghentikan amarahnya yang mengerikan. Bahkan Dewa Siwa merasa tertekan akan hal ini dan semua dewa berunding bersama. Dewa Siwa memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mengirim para dewa untuk membunuh orang pertama yang mereka temui dan menempelkan kepalanya ke tubuh Ganesha. Setelah menemukan seekor gajah, mereka memenggal kepalanya dan menempelkannya ke Ganesha. Mereka kemudian membawa kembali jenazah tersebut, memercikkannya dengan air suci, dan mengunggamkan doa-doa kepada Dewa Siwa. Dan jenazah tersebut segera hidup kembali. Dengan putranya dipulihkan, Parwati menghentikan serangan gencarnya ke surga dan bersukacita. Sementara itu, Ganesha diangkat menjadi kepala prajurit dan pelayan Siwa. Dewa Siwa disebut juga Nilakanta karena mempunyai leher yang berwarna biru. Diceritakan pada waktu diadakan pengadukan lautan susu untuk mendapatkan amarta, turut keluar racun yang dapat membinasakan para dewa. Untuk menyelamatkan para dewa, Dewa Siwa meminum racun itu. Parwati yang khawatir suaminya binasa menekan leher Dewa Siwa agar racun tidak menjalar ke bawah. Akibatnya racun itu terhenti di tenggorokan dan meninggalkan warna biru pada kulit lehernya. Sejak itulah Dewa Siwa mendapatkan sebutan baru, Nilakanta.
Dewa Siwa tinggal di Gunung Kailas yang terletak di India dan Tibet. Ia konon tengah menjalani meditasi abadi bersama dengan Parwati dan kendaraan kesayangannya. Kitab Suprahedagama menguraikan mengapa Dewa Siwa mengenakan pakaian kulit harimau, hiasan berupa ular, kijang, dan parasu, serta memakai hiasan bulan sabit dan tengkorak pada mahkotanya. Pada suatu waktu, Dewa Siwa pergi ke hutan dengan menyamar sebagai pengemis. Istri para pendeta yang kebetulan melihatnya jatuh cinta, sehingga para pendeta marah. Dengan kekuatan magisnya, mereka menciptakan seekor harimau yang diperintahkan untuk menyerang Dewa Siwa. Tapi dapat dibinasakan dan kulitnya dipakai Dewa Siwa sebagai pakaiannya. Melihat Dewa Siwa bisa mengalahkan harimau ciptaannya, mereka makin marah dan menciptakan seekor ular. Ular itu dapat ditangkap Dewa Siwa dan dibuat perhiasan. Setelah kedua usaha itu gagal, mereka menciptakan kijang dan parasu. Tapi kali ini pun Dewa Siwa dapat melumpuhkan serangan para pendeta itu. Sejak kejadian itu, kijang dan parasu menjadi dua di antara laksana Siwa. Dewa Siwa sebagai Rudra atau pelebur adalah simbol Brahma dalam kekuatannya melebur alam semesta. Penggambaran Siwa saat menjalankan tugasnya sebagai pelebur dikenal dengan Rudra. Rudra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti menangis atau melolong. Siwa dalam personifikasi Rudra diwujudkan dalam aspek yang sengit, menghancurkan, menakutkan, dan mengerikan. Ada 11 Rudra yang mengatur alam semesta, diantaranya Kapali, Pinggala, Bima, Piropaska, Pilohita, Sasta, Ajapada, Abridunya, Syambu, Chandra, dan Bava. Siwa sebagai Rudra melaksanakan fungsinya sebagai pelebur alam semesta dengan 11 perbanyakannya itu. Siwa Nataraja dan tarian kehancuran ditugaskan untuk melebur dan menghancurkan suatu siklus peradaban. Ada dua cara yang dilakukan Dewa Siwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelebur, yaitu menggunakan mata ketiga yang konon dapat menghancurkan apapun menjadi abu, menggunakan sebuah tarian yang dinamai dengan Tandava Nataraja. Tarian ini terdiri dari sejumlah gerakan kosmis yang konon bisa mengakhiri seluruh semesta. Dewa Siwa bermanifestasi sesuai dengan situasi. Dewa Siwa mungkin telah berinkarnasi berkali-kali, tetapi hanya ada beberapa inkarnasi. Dalam Sipa Purana disebutkan 19 awatara Dewa Siwa. Yang pertama, awatara Dewa Siwa Piplet. Dewa Siwa lahir di rumah Rishi Daichi sebagai Piplet, tetapi orang bijak dikatakan telah meninggalkan rumah karena posisi Shani. Jadi, Piplet mengutuk Shani dan menyebabkan planet itu jatuh dari kediaman surgawi. Kemudian dia memaafkan Shani dengan syarat bahwa planet ini tidak akan pernah menyusahkan siapapun sebelum berusia 16 tahun. Oleh karena itu, menyembah Dewa Siwa dalam bentuk Piplet membantu menyingkirkan Shani dosa. Yang kedua, awatara Nandi. Nandi dipandang sebagai pelindung ternak. Ia digambarkan sebagai banteng dengan 4 tangan. Kedua tangannya terlihat memegang kapak dan antelop. Yang ketiga, awatara Perabhadra. Perabhadra muncul setelah Dewi Sati mengorbankan dirinya di dalam Daksa Satna. Dewa Siwa menjadi sangat marah. Dewa Siwa mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan melemparkannya ke tanah. Dari untaian rambut itulah Perabhadra dan Rudakali lahir. Awatara ganas ini dikatakan telah merusak wadah pengorbanan, mencemari persembahan, menghina para pendeta, dan akhirnya memotong kepala Daksa, menginjak-injak Indra, mematahkan tongkat Yama, menyebarkan dewa di setiap sisi, lalu dia kembali ke Kailas. Yang keempat, awatara Sarabha. Sipa Purana menceritakan bahwa Dewa Siwa mengambil wujud sebagai awatara Sarabha untuk menjinakkan Narasim yang ganas. Bentuk ini dikenal sebagai Sarabewara atau Sarabewara Murti. Yang kelima, Awastama. Awastama dikatakan sebagai Vispurasa yang muncul dari Sipa setelah dia mengambil halal selama Samudra Mantan. Dia diberi berkah bahwa dia akan mampu membunuh Ksatria yang menindas. Ia akan terlahir sebagai cucu Bharadwaja dan dibesarkan sebagai Brahman namun tertarik pada Ksatria.
Vispurusa ini lahir sebagai awatama dari Drona dan Kripi. Yang keenam, Awatara Bhairapa. Awatara Bhairapa dibuat ketika Dewa Brahma berbohong tentang pencariannya akan keunggulan. Siwa mengambil bentuk Bhairapa dan memotong kepala kelima Dewa Brahma. Memotong kepala Brahma membuat Dewa Siwa bersalah atas kejahatan membunuh seorang Brahmana, dan karenanya Siwa harus membawa tengkorak Brahma selama 12 tahun dan berkeliaran sebagai seorang bikstana. Dalam bentuk ini, Siwa dikatakan menjaga semua sakti petas. Yang ketujuh, Awatara Durvasa. Dewa Siwa telah mengambil wujud sebagai Awatara Durvasa di bumi untuk menjaga kedisiplinan alam semesta. Durvasa adalah orang bijak yang terkenal karena temperamennya yang pendek. Yang kedelapan, Awatara Grihapati. Dewa Siwa lahir dari pemuja setia Dewa Siwa. Suismati adalah istri yang setia yang sangat ingin melahirkan seorang anak seperti Siwa. Anak itu pasti dalam semua Veda, namun diberitahu harus mati muda karena posisi planet. Perjalanannya ke Kasi dibasahi oleh Indra, tetapi Dewa Siwa datang untuk membalasnya. Dan Dewa Siwa memberkati Grihapati dengan mengatakan, bahkan Kalvajra tidak akan bisa membunuhmu. Grihapati menjadi sangat senang. Sipalinga yang dia sembah kemudian menjadi terkenal sebagai Agniswarlinga. Dewa Siwa menjadikan Grihapati sebagai penguasa segala penjuru. Yang kesembilan, Dewa Hanuman. Dewa Siwa begitu tergila-gila dengan kemunculan Dewa Wisnu dalam wujud Mohini di Samudra Mantan hingga seninya terlepas ke tanah. Seni ini ditanam oleh para Sapataris di rahim Anjani dengan izin dari Dewa Siwa sendiri. Dengan cara ini lahirlah Hanuman yang perkasa. Yang ke-10, Awatara Prishaba. Selama Samudra Mantan, Wisnu menipu semua Asura dengan menciptakan ilusi keindahan yang mempesona. Ketika para Asura melihat mereka dengan paksa membawa keindahan yang mempesona ini ke tempat tinggal mereka di Pataloka. Saat itu Dewa Wisnu pergi untuk memusnahkan mereka di Pataloka. Dia sendiri terjebak di Maya dan menjadi ayah dari banyak anak laki-laki yang tidak bermoral di sana, yang menciptakan keributan bagi para dewa. Saat itulah Dewa Siwa mengambil wujud lembu atau Prishaba dan membunuh semua putra Dewa Wisnu yang kejam. Yang ke-11, Awatara Yatitna. Pernah ada seorang pria suku bernama Ahuk. Dia dan istrinya adalah pemuja setia Dewa Siwa. Suatu hari, Dewa Siwa mengunjungi mereka dalam bentuk Yatitna. Gubuk kecil mereka tidak bisa menampung Dewa Siwa yang menyamar sebagai tamu. Jadi Ahuk memutuskan untuk tidur di luar. Sayangnya, dia dibunuh oleh binatang buas di luar. Istrinya memutuskan untuk bunuh diri, tetapi diberkati oleh Dewa Siwa bahwa mereka akan lahir sebagai Nala dan Damayanti di kehidupan selanjutnya, dan Siwa akan mempersatukan mereka. Yang ke-12, Awatara Krishna Darsan. Dewa Siwa mengambil inkarnasi sebagai Awatara Krishna Darsan untuk menyoroti pentingnya yatna dan ritual dalam kehidupan seseorang. Yang ke-13, Awatara Biksu Parya. Inkarnasi Dewa Siwa ini melindungi manusia dari segala macam bahaya. Yang ke-14, Awatara Sureswar. Dewa Siwa dan Dewi Parwati muncul di depan putra resi Piyahrapat, Umpamayu yang masing-masing menyamar sebagai Indra dan Indrani. Untuk menguji pengabdiannya, keduanya menyuruh Umpamayu untuk berhenti melakukan penebusan dosa dan berhenti menyembah Siwa. Umpamayu sangat marah dan ditolak, bahkan setelah dikutuk oleh mereka. Siva dan Parwati merasa puas dengan dedikasi dan pengabdian totalnya. 15. Awatara Kirateswar. Dewa Siwa turun dalam bentuk pemburu atau kirat saat Arjuna sedang bermeditasi untuk membunuh Asura bernama Moka yang menyamar sebagai babi hutan. Meditasi Arjuna terganggu oleh suara tersebut, dan saat melihat babi hutan, Arjuna dan Kirat membunuh babi hutan pada saat bersamaan dengan anak panah. Perkelahian terjadi antara Kirat dan Arjuna tentang siapa yang membunuh babi hutan itu terlebih dahulu. Arjuna menantang Dewa Siwa dalam wujud Kirat berduel. Dewa Siwa senang dengan keberanian Arjuna dan memberinya Pashupata Astra. Ke-16, Awatara Suntantarka. Dewa Siwa mengambil inkarnasi ini untuk meminta pernikahan dengan Dewi Parwati dari ayahnya Himalaya. Ke-17, Awatara Brahmari. Dalam Awatara Brahmari,
Dewa Siwa telah menguji tekad Dewi Parwati untuk menikah dengannya. Ke-18, Awatara Yaksekwar. Ketika para dewa mengalahkan para Asura di Samudra Mantan, kemudian mereka pun menjadi sombong. Dewa Siwa tidak menyukai karena kesombongan bukanlah kualitas yang dimiliki dewa. Dewa Siwa kemudian mempersembahkan rumput di depan mereka dan meminta mereka untuk memotongnya. Itu adalah upaya Dewa Siwa untuk menghancurkan harga diri palsu mereka melalui rumput suci ini. Karenanya, tidak ada yang bisa memotong rumput dan harga diri lenyap. Ke-19, Awatara Atpathut. Awatara Atpathut adalah inkarnasi yang diambil oleh Dewa Siwa untuk menghancurkan kesombongan Dewa Indra.